Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada pagi hari ini, tertulis dalam Yudas pasal 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ramoti hamuma dirimuna di bagasan holong ni rohani di bata. Mai-maima mahamu diasini rohani tu hatta Yesus Kristus. Asasahat hamu Tuhan uluan saliling ni lilingna. Saudara-saudara, yang pasti setiap orang yang beriman kepada Kristus mempunyai tujuan yang pasti, bukan kepada kesia-siaan. Kristus telah menjanjikan kepada setiap orang yang memiliki iman yang kokoh serta setia sampai selama-lamanya mahkota kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Namun hidup yang kekal itu ditujukan kepada setiap orang yang memelihara dirinya dalam kasih Allah. Bagaimana kasih Allah itu kepada kita dan kasih kita kepada Allah? Keduanya saling mengikat, bukan hanya menerima kasih Allah itu sendiri, tetapi bagaimana kita meresponnya kembali untuk mengasihinya. Lalu bagaimana caranya memelihara diri kita dalam kasih Allah? Yang pasti adalah mentaati firman-Nya. Yohanes pasal 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Dengan demikian, itu berarti bahwa kita juga harus memelihara kasih kepada Allah kita, karena itulah dasar ketaatan kita kepadanya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Namun dalam soal memelihara ini yang menjadi persoalan, memang benar kita diberi jaminan bahwa Tuhan akan menjaga kita supaya tidak tersandung. Kita dipelihara dengan kekuatan Tuhan Allah kita supaya tidak terhilang. Akan tetapi bukan berarti kita tinggal diam, terbuai dalam kesenangan, ketentraman, tanpa berpikir bagaimana kita menjaga kasih-Nya dan mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari, dan itulah cara kita memeliharanya. Saudara-saudara, janganlah mengkhianati kasih Allah. Mengkhianati itu berarti tidak setia, tidak mencintai kesetiaan. Dapat kita bayangkan jika seandainya sebuah persahabatan itu dikhianati, hal ini akan membuat hati kita terluka. Dalam Lukas pasal 22, waktu Yesus berbicara, Yudas, seorang dari ke-12 muridnya itu, berjalan di depan bersama serdadu Romawi dan para imam Yahudi. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya, namun Yesus berkata kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia
dengan ciuman. Pasal 22 ayat 47 sampai 48. Bagaimana tidak hal ini telah melukai hati Tuhan? Pengkhianatan oleh seorang di antara para muridnya sendiri. Sikap seperti inilah yang tidak memelihara kasih Tuhan. Dalam Mika pasal 7 ayat 6 dikatakan, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Benar, hal ini sering terjadi dalam zaman sekarang ini. Justru dalam ikatan keluarga atau persahabatan atau persaudaraan itu sering terjadi pengkhianatan cinta kasih. Kesetiaan itu tidak terpelihara selamanya, melainkan selalu berubah di suatu waktu. Saudara-saudara, sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal, kata menantikan ini jelas menunjuk pada akhir zaman. Pada waktu Ia datang kedua kalinya akan ada penghukuman. Kita berjuang semaksimal mungkin untuk menjaga diri kita agar kasih Allah tetap kita pelihara. Demikian kasih yang ada akan kita bangun dalam persaudaraan, persahabatan, dan keluarga kita. Kita diingatkan agar berdiri teguh dalam kasih Allah dan memelihara iman. Kita harus bertumbuh dalam kasih Allah sehingga kita juga akan memiliki kasih kepada orang lain, sambil menantikan hidup yang kekal yang akan diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga, kami sampaikan kehadirat-Mu atas anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami sepanjang malam hari hingga di pagi hari ini. Tuhan memelihara hidup kami. Kami yakin bahwa dalam menjalani hari ini juga Tuhan senantiasa tetap memelihara kami. Bapa yang di sorga, untuk hari ini kiranya Tuhanlah yang memberkati kami, memelihara kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dan juga di dalam melakukan kegiatan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan berkenan memberkatinya. Kami menantikan dan berpengharapan akan tujuan kehidupan kami, bukan hanya di dunia ini, tapi kami memperoleh kasih karunia Tuhan, yakni memperoleh kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Itulah buah dari pengharapan kami, karena kami beriman dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.